Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabar kalian? Semoga selalu sehat ya. Ketemu lagi dengan Pak Andi dalam video pembelajaran matematika. Pada video kali ini, kita akan belajar bersama untuk persiapan penilaian akhir semester genap kelas 9. Pada video ini akan terdapat 20 soal beserta pembahasannya. Ini bagian yang pertama, nanti bagian kedua juga akan terdiri dari 20 soal. Oke, siapkan alat tulisnya dan mari kita belajar bersama-sama. Oke, kita masuk ke soal yang pertama. Jika diketahui dua buah segitiga yang kongruen, maka masih ingat nggak ada kesebangunan dan ada yang dinamakan kongruen. Kalau sebangun itu bentuknya sama, tapi ukurannya berbeda. Dan kongruen itu bentuk dan ukurannya sama. Pada sebangun ini, sudutnya itu sama besar, tetapi sisinya itu senilai, bukan sama besar. Sedangkan pada kongruen, sudut dan sisinya itu sama persis. Kita lihat pernyataan yang benar adalah B. Sisi-sisi yang bersesuaian sama panjang karena kongruen. Kalau sama besar, itu di sebangun juga sama besar, dan di kongruen juga sama besar. Maka yang lebih tepatnya adalah sisi-sisi yang bersesuaian sama panjang, atau ukuran sisinya sama persis. Bisa dipahami ya? Sekarang kita lanjut ke nomor 2. Diketahui bangun-bangun berikut. Yang pertama, 2 persegi. Yang kedua, 2 lingkaran. Yang ketiga, 2 belah ketupat. Yang keempat, 2 segitiga siku-siku. Maaf ya, ini salah ketik. 2 segitiga siku-siku. Dari bangun-bangun di atas, bangun yang pasti sebangun ditunjukkan oleh nomor berapa? 2 persegi. Kenapa dia sebangun? Karena ukurannya sama. Nanti Pak perlihatkan contohnya. Yang kedua adalah 2 lingkaran yang pasti sebangun. Nah, jadi jawabannya A ya. Mari kita bahas. Perhatikan, misal persegi ini ukurannya adalah 2. Karena persegi, maka sisi yang pertama, sisi yang kedua, sisi yang ketiga, dan sisi yang keempat, itu ukurannya sama semua. Berarti ini 2 cm, 2 cm, 2 cm, dan 2 cm. Nah, sekarang yang berikutnya, atau bangun yang kedua, yaitu persegi pertama, persegi kedua. Misal ukurannya 4 cm, berarti ini 4, 4, 4, dan 4. Maka, mereka itu pasti sebangun, karena perbandingan sisinya pasti sama. Berarti ini 2 per 4, ini 2 per 4, 2 per 4. Sudutnya juga pasti sama besar, yang memenuhi syarat sebangun. Yang lingkaran juga sama. Lingkaran apapun yang kita buat, pasti akan sebangun. Sedangkan untuk belah ketupat dan segitiga siku-siku, kadangkala mereka sebangun, dan kadang tidak. Jadi tidak selalu sebangun. Sedangkan pada persegi dan lingkaran, kalau kita menggambar 2 buah persegi atau 2 buah lingkaran dengan ukuran bebas, mereka pasti sebangun. Oke, lanjut ya. Sekarang yang ketiga. Ukuran persegi panjang yang sebangun dengan ukuran persegi panjang yang memiliki ukuran 24 cm dikali 8 cm. Artinya panjangnya 24 dan lebarnya 8 ya. Nah, pembahasannya, ingat syarat sebangun itu sudutnya bersesuaian sama besar. Perbandingan sisi yang bersesuaian senilai. Misal kita coba yang A. Panjang yang pertama kita bandingkan dengan panjang yang kedua, lebar yang pertama kita bandingkan dengan lebar yang kedua. Jadi kita punya 24 per 8, 8 per 2. 24 bagi 8, perbandingannya bernilai 3, dan yang satu bernilai 4. Karena nilai perbandingannya tidak sama, maka dia tidak sebangun. Sekarang kita coba yang B. Panjangnya 24, bangun pertama, bangun kedua 6. Jadi 24 per 6. Lebar bangun pertama itu 8. Maka bangun kedua lebarnya 2. 24 per 6 sama dengan 8 per 2. Kita cek hasilnya. 24 dibagi 6 hasilnya 4. 8 dibagi 2 juga 4. Maka sebangun. Karena perbandingannya sama atau senilai. Jadi jawabannya adalah B ya.
Jadi 24 kali 8, panjangnya 24, lebarnya 8, itu sebangun dengan persegi panjang yang ukurannya 6 dan 2. Kenapa sudutnya kita tidak ukur? Karena pasti kalau persegi panjang, sudutnya 90 derajat di keempat sudutnya. Oke, sekarang kita lanjut ke nomor 4. Soal nomor 4. Nilai A pada gambar di bawah ini adalah cm. Nilai A yang mana? Oh, ini. A-nya di OL ini ya. Oke, sekarang kita bahas. Nah, misal kita punya dua segitiga kan yang kecil, NOM, segitiga yang atas ini, Pak Andi pisah ya, yang satunya kita punya KLM. Nah, ukurannya NO itu 5 cm, seperti di sini. MO itu 6, seperti pada gambar, dan M sampai L itu 6 ditambah A. Di sini 6 sampai ini A. Jadi 6 ditambah A ya. Nah, ingat, langkah pertama kita adalah membuat perbandingan yang sebanding, yang senilai, atau posisinya itu bersesuaian. LM per OM. Kenapa kita milih LM? Karena LM di sini mengandung unsur A yang kita cari. Kenapa per OM bukan per NO? Karena LM itu bersesuaian dengan MO atau posisinya seletak. Posisinya sama di sebelah kanan. Mana lagi kita bandingkan dengan KL per NO? KL di sini, NO di bawah, sama-sama di alasnya. Kenapa tidak dibalik NO per KL? Karena tadi kita menyebutkan LM dulu atau segitiga yang besar, maka yang sebelah kanan juga menggunakan segitiga yang besar yang di atas. KL per NO. LM per OM sama dengan KL per NO karena mereka segitiga yang sebangun. Kita masukkan angkanya. LM itu 6 plus A. OM itu 6. Lalu KL nilainya 7, NO nilainya 5. Langkah selanjutnya kita kalikan silang. 6 kali 5, 30. 5 kali A, 5A. Jadinya 30 tambah 5A. 6 kali 7, 42. Jadi dikali silang ya. Oke, langkah selanjutnya kita kelompokkan. Ini 5A, ini 42, 30-nya pindah ruas. Dari sini menjadi pengurangan. 42 dikurangi 30. 5A sama dengan 12. Jadi, A sama dengan 12 dibagi 5. Maka nilai A-nya adalah 2,4. Jadi jawabannya, oh lupa, belum dikasih jawaban. Jadi jawabannya yang A ya, 2,4. Bisa dipahami ya? Oke, sekarang lanjut ke nomor 5. Soalnya adalah sebuah foto berukuran 4 x 6 cm. Jika foto itu diperbesar 3 kali ukuran semula, maka keliling foto baru tersebut adalah, oke mari kita bahas. Nih, misal kita punya foto ukurannya 4 x 6. Kalau kita perbesar 3 kali, bentuknya menjadi seperti ini. Yang asalnya 4 menjadi 12, karena dikali 3 kan? Yang asalnya 6 menjadi 18, karena 6 dikali 3, 18. Sekarang kita cari kelilingnya. Keliling foto yang sudah diperbesar. Panjang tambah lebar kali 2, karena bentuknya persegi panjang ya. Berarti 18 tambah 12 dikali 2. 18 tambah 12, 30 dikali 2. Jadinya 60 cm. Jadi kelilingnya adalah 60 cm, jawabannya A. Lanjut sekarang nomor 6. Perhatikan gambar berikut. Segitiga ABC kongruen dengan segitiga DEF. ABC, DEF. Maka panjang EF adalah, ingat, kalau kongruen berarti ukurannya sama persis, baik sudut maupun sisi yang bersesuaian. Jadi, kita lihat EF. EF kan di sini. Dia itu di ujungnya EF, antara sudut yang bersilangan, sudut yang dilambangkan X dengan sudut yang tidak ada lambangnya. Nah, EF itu bersesuaian atau seletak dengan yang mana? Dengan AB atau CA. Kita cek ya. Nah,
ternyata EF itu seletak dengan BC. Nah, panjang BC di sini sudah tahu 7. Maka EF sama dengan 7 meter. Letaknya sama-sama di antara sudut X dengan yang kosong. Di sini juga sama, sudut X dengan yang kosong, maka ukurannya 7. Jadi jawabannya 7 cm. Bisa dipahami ya? Oke, sekarang lanjut lagi nomor 7. Perhatikan gambar berikut. Ada segitiga PQR yang sebangun, ini lambang sebangun ya, dengan segitiga KLM, maka panjang PQ. Oke, maka langkah pertama kita bandingkan, kita membuat perbandingan dulu PQ dengan KM karena seletak atau bersesuaian PQ dengan KM. Jadi segitiga yang besar dulu ya. Nah, sekarang kita bisa memilih antara QR atau PR karena sama-sama diketahui. Di sini Pak Andi pilih QR ya. Di sini QR seletak dengan ML. Jadi QR per LM. Sekarang kita masukkan angkanya. PQ karena belum ada kita kasih X. KM bernilai 6. Seperti di sini. QR bernilai 30 dan LM bernilai 10. LM 10, QR 30. Langkah selanjutnya kita kalikan silang. X kali 10, hasilnya 10X. 6 kali 30, hasilnya adalah 180. Maka, X sama dengan 180 dibagi 10. X sama dengan 18 cm hasil pembagian ini. Jadi, panjang PQ-nya adalah 18 cm. Lanjut ke nomor 8. Perhatikan gambar berikut ini, ada segitiga ABC. Lalu diketahui panjang BD-nya 6 dan yang ditanyakan adalah panjang AD. Oke, mari kita bahas. Nah, sebelum kita bahas, gambar ini adalah segitiga siku-siku, lalu dipotong sebuah garis tegak lurus AD, maka kita akan menggunakan rumus kesebangunan yang khusus pada segitiga siku-siku. Yang ditanyakan adalah AD. Seperti posisi ini, AD itu bisa kita peroleh dengan AD kuadrat sama dengan BD kuadrat dikali BD dikali DC. Maka kalau di gambar ini, AD berarti BD dikali DC, sesuai dengan garis yang dipotong di depannya. Ini CD DB, berarti ini BD DC. Oke, langsung kita kerjakan. AD kuadrat sama dengan CD kali BD. BD-nya sudah ada, yaitu 6 cm. Yang belum ada CD-nya. C sampai D kan sampai sini. Berarti kita bisa memperoleh CD dengan 30 dikurangi 6. Hasilnya 24. Sekarang kita bisa mencari AD kuadrat sama dengan 24 dikali 6. AD kuadrat sama dengan 144. Maka AD sama dengan akar dari 144, yaitu 12 cm. Jadi panjang AD sama dengan 12 cm. Jadi untuk mencari AD berarti CD kali DB ya. Dan untuk mencari AC berarti CD kali DB. Untuk mencari AB, BD kali BC. Diingat-ingat ya. Sekarang kita lanjut ke nomor 9. Sebuah kapal perang dengan panjang 250 meter dan lebar 40 meter. Kemudian dibuat model dengan panjang 50 cm, maka lebarnya adalah... Oke, mari kita bahas. Kita buat perbandingannya. Di sini panjang asli dan di sini bawahnya ini panjang modelnya sama dengan lebar aslinya dibandingkan dengan lebar modelnya. Sekarang kita tulis panjang yang asli 250 meter, panjang modelnya 50 cm, lebar yang aslinya 40 meter, yang ditanyakan lebar modelnya berapa. Perhatikan di sini satuannya masih berbeda. Yang panjang aslinya itu masih meter dan ini cm. Kita samakan dulu ya. Meter kita ubah dulu ke cm. 250 meter menjadi 25.000 cm per 50
40 meter menjadi 4.000, karena dikali 100 ya. Langkah berikutnya kita kalikan silang. 25.000 dikalikan X, jadinya 25.000 X. Dan 50 kita kalikan 4.000. Kita tulis di sini. Maka X sama dengan 4.000 dikali 50 per 25.000. Kita sederhanakan, 4.000 dibagi 1.000 dapat 4. 25.000 kita bagi 1.000 dapatnya 25. Masih adakah yang bisa disederhanakan lagi? Masih. Ada 25 dan 50. Masing-masing kita bagi dengan 25. 25 bagi 25 1. 50 dibagi 25 hasilnya 2. Kita punya 4 kali 2 per 1. 4 kali 2 8. 8 dibagi 1 tetap 8. Jadi nilai X-nya adalah 8 cm. Dengan kata lain, lebar modelnya adalah 8 cm. Lanjut nomor 10. Sebuah menara tingginya 20 meter, mempunyai bayangan 4 meter. Jika pada saat yang sama, bayangan sebuah pohon adalah 2,5 meter, maka tinggi pohon tersebut adalah berapa meter? Caranya kita juga menyelesaikannya dengan perbandingan ya. TM di sini artinya tinggi, M-nya menara. Tinggi menara kita bandingkan dengan tinggi bayangan menara itu sendiri, sama dengan tinggi pohon per tinggi bayangan pohon. Sekarang kita masukkan angkanya. Tinggi menara 20 meter, tinggi bayangan menara 4 meter, tinggi pohonnya belum ada, tinggi bayangannya 2,5. Karena sama-sama meter, kita tidak perlu mengubahnya. Sekarang kita lanjut menghitungnya. Pertama, kita kalikan silang ya. 4 kita kali X. Hasilnya 4X. 20 kita kalikan 2,5. Kita tulis di sini. Maka X sama dengan 20 dikali 2,5 per 4. Lanjut, kita sederhanakan 4 dan 20. Masing-masing kita bagi 4. 4 bagi 4 dapat 1. 20 bagi 4 dapat 5. Jadi X sama dengan 5 dikali 2,5 per 1. Hasilnya 12,5 meter. Jadi tinggi pohon aslinya adalah 12,5 meter. Lanjut, sekarang nomor 11. Lebar jendela dan lebar pintu jika digambar adalah 5 cm dan 20 cm. Jika lebar pintu sebenarnya 1 meter, maka lebar jendela sebenarnya adalah, nah di sini satuannya masih berbeda ya, ada yang senti, ada yang meter. Nanti kita harus mengubahnya terlebih dahulu, atau disamakan. Bukan luas, L-nya itu lebar. Lebar jendela asli per lebar jendela pada gambar. Lebar pintu yang asli per lebar pintu pada gambar. Oke, sekarang kita masukkan angka-angkanya. Lebar jendela aslinya belum ada. Kita tulis X. Lebar jendela pada gambar itu 5 cm. Lalu lebar pintu aslinya 1 meter. Lebar pintu pada gambar 20 cm. Kan masih ada yang meter, kita ubah dulu ke senti ya. Meter ke senti berarti dikali 100. Menjadi X per 25 cm, X per 5 cm sama dengan 100 per 20. Langkah berikutnya kita kalikan silang. X kali 20. Hasilnya 20X. 5 kita kalikan 100. Hasilnya 500. Maka X sama dengan 500 dibagi 20. Kita bagi 10. 500 bagi 10 berarti 50. 20 bagi 10 dapatnya 2. Ini disederhanakan ya namanya. Jadi kita punya 50 dibagi 2. Hasilnya 25 cm. Nah, yang ditanyakan kan meter, berarti kita ubah menjadi meter. Kalau meter ke senti, itu dikali 100. Kalau senti ke meter, berarti dibagi 100. 25 dibagi 100, hasilnya 0,25. Jadi, lebar jendela sebenarnya adalah 0,25 meter. Bisa dipahami ya? Lanjut sekarang contoh ke-12. Perhatikan gambar berikut ini. Pertama, kita punya segitiga ABC. Lalu ada garis DE yang memotong segitiga itu. Nah, kita pisah segitiganya.
kita dapatkan segitiga besar ABC dan segitiga kecil DBE. Kita kasih ukurannya dulu, A sampai B. Itu 8 ditambah X, karena AD-nya belum ada. Maka kita simbolkan dengan X. Dan yang ditanyakan adalah AD. Lalu ada DB. DB di sini ukurannya 8. EB di sini ukurannya 4. Lalu CB, kenapa di sini 18? Karena CB itu 4 ditambah 14. Jadi di sini 18. Bisa dipahami ya? Nah, yang ditanyakan kan AD. AD kan kita simbolkan dengan X di sini. Maka, AD-nya kan X-nya. Maka yang kita gunakan adalah AB-nya ini. Karena dia mengandung X itu sendiri. Jadi AB per DB. Karena yang seletak atau bersesuaian. AB per DB. Berikutnya apa? Nah, yang ada angkanya itu adalah CB dan EB. Berarti CB dan EB. CB atau BC sama saja. Sekarang kita masukkan angkanya. AB panjangnya 8 plus X. Tulis di sini 8 plus X. DB panjangnya 8. Tulis 8. BC panjangnya 18. Nah, ini ya, BC 18. BE panjangnya 4. Nah, kalau sudah, seperti biasa kita kalikan silang. 4 kali 8, 32. 4 kali X, 4X. Jadinya 32 ditambah 4X. 8 dikalikan 18. Nah, 8 kali 18 jadinya 144 ya. Maka 4X-nya sama dengan 144 dikurangi 32. 4X sama dengan 112. Maka X sama dengan 112 dibagi 4. X sama dengan 28 cm. Jadi panjang AD-nya adalah 28 cm. Sekarang lanjut ke nomor 13. Perhatikan gambar berikut. Diketahui panjang EF Diketahui garis EF sejajar garis AB pada trapesium ABCD. Panjang garis AE adalah, jadi yang ditanyakan AE ya, kita akan mengerjakan ini menggunakan kesebangunan. Langkah pertama, kita buat garis bantu D. Nah, kita kasih nama perpotongannya di sini garis G dan titik G dan di sini titik H. Oke, garis ini, DH ini sejajar dengan CB ya. Nah, maka akan terbentuk segitiga DEG dan segitiga ADH. Ukurannya bagaimana? Perhatikan ED itu 6, sesuai yang digambar. Lalu, kenapa EG itu 6? Di sini kan ada 15. 15 itu E sampai F. Sedangkan G sampai F itu ukurannya 9. 15 kurangi 9, maka di sini jawabannya 6. Maka EG-nya 6. Yang sebelahnya ada AD. AD panjangnya adalah AE ditambah 6. Dan AH berarti 19 dikurangi 9, panjangnya 10. Bisa dipahami ya, 10 dan 6 itu perolehannya dari mana? Sekarang kita membuat perbandingannya. AD per ED. AD. AD, kenapa AD? Karena kita akan mencari AE-nya. Per ED karena yang seletak atau bersesuaian. AD per ED sama dengan AH per EG. AH-nya diketahui dan EG-nya yang sudah diketahui juga. Sekarang kita masukkan angkanya. AE plus 6. AE plus 6, ED-nya bernilai 6, AH-nya 10, dan EG-nya 6. Lalu kita kalikan silang. 6 kali AE sama dengan 6AE. 6 kali 6, 36. Jadi kita punya 6AE ditambah 36. 6 kali 10 hasilnya 60. Tulis di sini, maka 6AE sama dengan 60 dikurangi 36. Jadi 6AE sama dengan 24. AE sama dengan 24 dibagi 6. Hasilnya 4 cm. Jadi sudah ketemu panjang AE adalah 4
cm. Lanjut ya, nomor 14. Panjang PR adalah, nah perhatikan kedua segitiga ini sebangun. Kita buat perbandingannya dulu ya. Karena yang ditanya PR, berarti kita punya PR per KL. Karena mereka seletak atau bersesuaian. Lanjut, yang diketahui di sini ada PQ dan KM. Maka kita sama dengankan PQ per KM. Lanjut, kita masukkan angkanya. PR-nya, tulis X, KL-nya adalah 40 cm, PQ-nya 60, dan KM-nya 32. Langkah berikutnya, kita kalikan silang. 32 kali X, hasilnya 32X. 60, kita kalikan 40, kita tulis dulu. Kita bisa hitung langsung, atau kita menggunakan penyederhanaan ya. Nah, kita punya 32 sama 40, masing-masing kita bagi 8. 32 bagi 8 dapat 4. 40 bagi 8 dapat 5. Masih ada lagi, ini, 5 dan 60. Masing-masing kita bagi 4. 4 bagi 4, 1. 60 bagi 4, 15. Jadi, X-nya adalah 5 dikali 15 dibagi 1. X sama dengan 75 cm. Nah, jawabannya C. Jadi, intinya ini dulu. Kita membuat perbandingan. Lanjut ya, nomor 15. Perhatikan gambar berikut. Panjang BE berdasarkan gambar di atas adalah BE. Jadi ini, kecil ini. Nah, kita bahas agar lebih gampang, kita pisah segitiganya. Kita peroleh segitiga kecil DEC dan segitiga yang besar ABC. 30 ukurannya, DE 35, AB 77. C sampai B berarti 30 ditambah BE. C sampai B berarti 30 ditambah BE. Karena yang ditanya BE, berarti yang kita gunakan terlebih dahulu adalah BC. BC itu posisinya sama dengan CE di sebelah kanan. Berarti BC per CE. Karena BC terlebih dahulu, berarti AB per DE. Nah, kalau sudah, kita masukkan angkanya. BC itu panjangnya 30 plus BE. CE itu panjangnya 30. AB panjangnya 77. DE panjangnya 35. Langkah berikutnya kita kalikan silang. 35 kali 30 hasilnya 1050. 35 dikali BE hasilnya 35BE. 77 kita kalikan 30 ya, hasilnya 2310. Maka 35BE sama dengan 2310 dikurangi 1050. 35BE sama dengan 1260. BE sama dengan 1260 dibagi 35. BE sama dengan 36 cm. Jadi di sini jawabannya B ya, panjang BE-nya 36. Lanjut, nomor 16. Nah, perhatikan gambar berikut ini. Berdasarkan gambar di atas, panjang ED adalah, ED yang mana ya? ED yang sebelah sini ya. Kita pisah segitiganya, kita punya segitiga ADE dan segitiga ABC. AE ukurannya 21 dari gambar. BC ukurannya 56 dari gambar pertama. Lalu AC dari mana kok bisa 49? Perolehannya dari sini nih, 21 ditambah 28. Jadinya 49. Nah, yang ditanyakan ED. ED itu seletak dengan BC. Jadi perbandingannya adalah ED per BC atau CB. Sama dengan yang sudah ada AE. Berarti AE per AC. AE per AC. Sekarang kita substitusikan angka-angkanya. ED belum tahu, kita kasih X. CB-nya 56. AE-nya 21. AC-nya 49. Kita kalikan silang ya. 49 kali X, 49X. 56 kali 21. Kita tulis dulu. X sama dengan 21 kali 56 per 49.
kita sederhanakan 49 dan 56. Masing-masing kita bagi dengan 7. 49 bagi 7 dapat 7, 56 bagi 7 dapat 8. Lanjut, kita punya 7 dan 21. Masing-masing kita bagi 7. 7 bagi 7 dapat 1, 21 bagi 7 dapat 3. Nah, tersisa 3 kali 8 dibagi 1. 3 kali 8, 24. 24 dibagi 1, hasilnya 24. Maka panjang ED-nya adalah 24 cm. Lanjut ya, sekarang nomor 17. Luas segitiga yang diarsir pada gambar di atas adalah, yang diarsir berarti segitiga DEF. Masih ingat kan luas segitiga rumusnya apa? Nah, luas segitiga itu A kali T per 2. Alasnya sih sudah ada 8, tapi EF sebagai tingginya itu belum ada. Nah, kita cari dulu nih menggunakan perbandingan. EF atau FE itu seletak dengan CB. Perbandingannya adalah dengan AE per AB. AE bukan, DE per AB. Dari segitiga kecil per segitiga yang besar. Kita masukkan angkanya. FE karena sebagai tinggi segitiga kita tulis T, CB bernilai 12, DE bernilai 4, AB bernilai 5. Seperti biasa, kita kalikan silang. 5 kali T, 5T. 12 kali 4, 48. Maka tinggi sama dengan 48 dibagi 5. T sama dengan 9,6. Ketemu tingginya. Sekarang cari luasnya. Alas kali tinggi. 4 kali 9,6 per 2. Sederhanakan 2 dan 4. Masing-masing dibagi 2. 2 bagi 2, 1. 4 bagi 2, 2 ini ya. Nggak ada satunya. Jadi 2 dikali 9,6. Hasilnya 19,2. Ini 2. 9,6 kali 2 hasilnya 19,2. Jawabannya adalah D. Lanjut soal nomor 18. Perhatikan gambar berikut. Di sini ada tandanya strip 1. Berarti artinya SR itu ukurannya sama kayak QR. QP itu sama dengan PS. Nah, PR ini kan berhimpit, berarti pasti sama. Artinya, dua bangun gabungan ini pasti kongruen. Yang ditanya sudut RPQ. RPQ di sini ya berarti. Nah, tapi karena ini sudah ada nih yang atas, 100, ini 50. Ingat, segitiga itu 180. Maka yang sudut sebelah sini ukurannya adalah 30 derajat. Agar totalnya 180. Nah, sudut RPQ itu sama dengan RPS. Karena kongruen. Jadi, RPQ sama dengan 30 derajat. Gampang kan? Nomor 19. Diketahui gambar di atas adalah trapesium PQRS dan garis TU itu sejajar RS. Tentukan panjang TU. Langkah pertama kita buat garis bantu dulu. Kita kasih nama titik G di sini dan titik H di sini. Panjangnya GU itu 7 cm dan HQ juga 7 cm ya, karena ini garis yang sejajar dengan RQ. Maka PH itu 8, dari 15 kurangi 7. Dan TG kita simbolkan dengan X. Maka TU itu tinggal X ditambah GU. Jadi kita tinggal mencari X dulu ya. Oke, sekarang kita bahas. Ini segitiga yang terbentuk. Perbandingannya adalah TG per PH. Karena seletak. Ada TS per PS. TS per PS karena yang sudah diketahui dan posisinya bersesuaian. Lanjut, kita masukkan angkanya. TG itu X, PH itu 8, TS itu 3, PS itu 8. Kita kalikan silang 8 kali X, 8X, 8 kali 3, 24. Maka X sama dengan 20 dibagi 8. X-nya bernilai 3. Oke, sekarang TU-nya. Berarti TU-nya tinggal 7 tambah 3. Panjang TU-nya adalah 10 cm. Nah, lanjut ke soal yang terakhir. Nih, soalnya kayak gini. Kita punya segitiga ABC. Diketahui 4AD itu sama dengan 3DB. Panjang garis AE adalah berapa? AE kita pisah segitiganya dulu nih. Kita punya AED dan ABC.
AE-nya X, AD-nya 3 dari mana? AB kok 7? 7 dari mana ya? Oke, sekarang Pak Andi jelasin. Nah, kita punya 4AD itu sama dengan 3DB. Kalau kita pindahkan, DB-nya pindah ke sebelah sini, berarti menjadi AD per DB ya, karena ini perkalian menjadi pembagian. AD per DB. Sekarang, 3-nya tetap di sebelah kanan, dan 4-nya pindah ke sebelah kanan, menjadi pembagian. Jadinya 3 per 4. Jadi AD dibanding DB itu 3 per 4. Jadi AD-nya itu perbandingannya 3, dan DB-nya itu 4. Maka AB-nya itu 3 tambah 4, jadinya 7 perbandingannya. Nah, yang ditanyakan AE, berarti AE per AC, karena yang seletak. Sama dengan AD per AB, karena perbandingannya sudah ada. Jadi 3 dan 7 itu nilai perbandingan. Kita masukkan ya. AE-nya X, AC-nya berarti X plus 12, AD banding DB itu 3 banding 7. Lanjut, kita kalikan silang. 7 kali X, 7X. 3 kali X, 3X. 3 kali 12, 30. Langkah selanjutnya, kita pindah ruaskan 7X dan 3X-nya kita gabungkan ya. 7X-nya tetap di sebelah kiri, 3X-nya pindah ruas ke sebelah kiri menjadi dikurangi 3X atau min 3X sama dengan 36. 7 dikurangi 3 hasilnya 4. Jadi 4X sama dengan 36. Maka X sama dengan 36 dibagi 4. Hasilnya 9. Jadi nilai AE-nya adalah 9 cm. Nah, sekian penjelasan dari Pak Andi mengenai 20 soal persiapan akhir semester. Semoga bermanfaat dan kalian bisa memahami penjelasannya. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.